bro. Ini malam nih ketemu lagi di channel gua nih di belakang layar. Yeay. Ini sekarang ada Dudung, Yo. ada Teguh, ada Ivan. Yeah. Kita sekarang ngomongin musik. Nah, ini ada pelaku-pelakunya nih. Teguh dulu profilnya gimana, Gu? Yeah. Profil Teguh coba gimana, Gu? Ya. Dulu nih Teguh ini mantan vokalisnya Reg 88. Yau. Sebagai Mehmet Shadow kan? Ya. Dan dia salah satu kandidatnya vokalis Burger Kill. Tapi nggak jadi. Nggak kepilih. Nanti kita cerita-cerita di belakang layarnya gimana tuh. Di sini ada juga Dudung. Profilnya dulu sebagai mantan vokalisnya Soldier Fight. Ya gitu dong dah. Iya, dulu Soldier Fight tahun 2004 sampai 2005 akhir lah, setahun. Setahun. Terus ini Ivan. Dulu ini mantan vokalis juga nih. Vokalis hardcore, Hard to Find. Seru nih. Kita ngomongin sekarang musiknya musik hardcore atau musik anti mainstream atau musik ekstrim. Coba dong kalian ceritain pada zamannya kalian kenapa memilih musik hardcore, ekstrim atau underground. Oke, yang tua dulu. Ya, coba dari Ivan dulu. Hardcore ya. Hardcore. Apa sih sebenarnya definisi hardcore nih, menurut Ivan? Kalau kata gue lugas inti ya. Wah. Sebelum PP kumaha abang. Lugas sih. Emang ketertarikan aku ke genre itu adalah karena kelugasan dari lirik dan ekspresif bermain musiknya serta distorsi-distorsinya gitu sih. Kalau ini Dudung gimana Dung? Apa definisi hardcore sebenarnya Dung? Ya, kalau hardcore sih sebatas musik lah. Kalau kata saya mah, maksudnya saya tidak terlalu mengikuti lifestyle-nya atau gimananya gitu. Pernah sih ngikutin jadi si straight edge, cuma nggak tahan lama gitu. Maksudnya poster lah saya mah. Borok. Borok lah. Kalau Teguh, gimana Teguh? Kalau saya cuman penggiat musik, Pegiat musik aja. hanya Gu. penggiat musik saja. Suka Kalau aja, untuk lifestyle mungkin agak berat ngomongnya, terlalu panjang, ntar dibikin channel baru mungkin. Iya. Ya. Benar-benar. Oke, Ya. Siap. Hardcore buat saya cuman musik dengan distorsi berat, dengan vokal yang lebih lantang gitu. Pengekspresiannya saja lah. Saya lebih ke pengekspresiannya saja. Kalau untuk lifestyle mungkin harus ngobrol sama sebagai saja ya. Gedung-gedungnya ya. Gedung-gedungnya ntar saya salah lagi ngomongnya. Viral lagi. Nah, ditilang lagi saya. Terus kenapa kalian ambil jalur musik ini pada zamannya? Saya dulu. Yang tua dulu silahkan. Itu kembali lagi ke tadi yang saya utarakan, ekspresif di panggung sih. Dari apa? Dari visual juga kan lebih energi. Rata-rata band-band hardcore kan semua personelnya tuh atraktif. Gitu sih. Atraktif Dari sisi visual aja sih. Oh, dari sisi visual saja. Oh, Dudung Pertanyaan apa teh? Kenapa bandnya? Hardcore. ambil genre hardcore. Lebih Sebenarnya suka. saya tuh sebenarnya yang buka bete pang, mohak. Tapi ibu saya tidak menjadi saya mohak, jadi hardcore kapaksa gitu lagi. Kapaksa jadi hardcore sebenarnya karena enakin lah pakaiannya gitu. Lebih sopan ya. Lebih sopan ya. Sebenarnya nggak jadi pang, rambut mohak gitu. Tapi ibu saya marah gitu. Iya. Tolonglah terserah mau main band apa, asal bukti mohak lah gitu. Itu sebenarnya orang tua lah. Kalau Teguh, kenapa gue ngambil lebih suka genre ini hardcore gitu? Untuk sekarang, kalau saya untuk sekarang ya hardcore. Bukan untuk sekarang, pada zaman Pada itu. zaman itu, pertama pada zaman itu. Teguh Main band. Saya lebih dulu pertama kali saya main band, saya punk malah. pang. Saya dulu kalau zaman sekarang bisa disebut popang ya. Popang. Dulu Red 88 Ya. Oh, boleh popang lebih lebih ke Legwagon, lebih ke Soalnya saya Struggle. pernah ada di kompilasi popang ya. Iya. Sinudis, 38, Bang Iya. Klen kalau halnya. Nah,
Iya, dulu masuk Steel Punk Steel Shock Oh, di benar. si Riotic Records. Benar. Konspirasi. Ya, jadi dulu pertama kali saya main band ya Lebih ke punk ya, lebih ke melodik lah. Kalau bahasa zaman saya melodicore. Ya, benar. melodicore. Melokidor ya. Dulu mah itulah. Melodic Pink. Nah, kalau untuk hardcore-nya sendiri mah karena zaman ya, Oh, ngikutin karena ngikutin zaman aja. Makanya saya mau pelaku musik, bukan Pegiat. into di situ ya, bukan betul, into di sana lah. Saya mah. Sejak Ya, kapan kalian band-bandan nih? Kalau saya tuh di SMP, band-bandan tuh dari SMP mulai bawain lagu teh Cipas Band justru. Oh iya iya iya. Impresi, Iya, impresi. iya, iya. Pasti dah. Zaman saya tuh kalau parade band teh pasti pas band terus jeung naon deui nya urang Netral. netral nu teu mama pernah Mantep. makan. Sendal jepit. Enggak Oh, jadi. iya. Heeh. Nina. Tuh, stop asking me. Wah, benar. paham. Iya, iya, Ya, iya. udah lah pengalaman saya pertama kali main band ya masih acak-acakan lah atau si Nirvana, terus lokalnya Fast Band, terus Tartal Junior juga Kuyamora pasti dibawakeun lah budak SMP eta. Iya iya. Pasti Iya iya iya. Kalau Ivan, sejak kapan, Van? Dan apa influence pertamanya? Kalau influence banyak, tapi kalau untuk mendirikan band saya langsung ke hardcore. Bawain Afron bandnya New York. Wah, berat. berat. Dengan band yang dulu ya. Berat. SMA itu. Sound of Revolution. Jauh. Iya. Kalau Teguh. Kalau saya pertama kali saya SMP dulu bawain mungkin kalau zaman sekarang ada yang tahu nggak ya? Dulu bawain ball thrower, tahu? Zaman Tahu. sekarang ya, iya. Nah, Dulu pertama kali saya band-bandan saya bawain ball thrower. Ball thrower sama zaman dulu Scar of Crucifix itu apa? Decide. desain. Wah, Sebagai Glenn Benton, Glenn Benton. Itu cukup berat. Berat. Dulu saya seleranya karena paman saya punya band namanya Ambulance. Oh iya. Ya, saya kenal musik-musik death metal, thrash ya dari almarhum Paman. si Om Dewo ya. sebagai Satanis Kokono Siap, Diamond. wah, itu pertama kali saya main band. Nah, untuk itunya sekarang ini apa? Pertama kali manggungnya kapan nih? Pertama Pertama kali banget manggung. Pertama kali manggung tuh coba Agustusan pastilah ya. Ya, Pertama kali manggung coba Agustusan, terus perpisahan SMP. Karena dulu teh hayang kapuji ke awewe ada kecengan SMP. betul. Bahkan saya betul, pernah betul. salah satu kecengan saya bilang, kenapa ya kamu bisa di Carter Backstreet Boy anjing? Padahal jauh eta di Carter Backstreet Boy. Pasti. Siapa? Nick Carter. Oh dulu jangan dulu berarti di belah tengah Belah ya. tengah saya Belah dulu tengah. sebagai Iya. sebagai pang belah tengah. Iya, pang belah Komik tengah. ya, komik. Anehnya Iya, apa sebut? iya, iya, iya. Kamu Nick Carter, anjing padahal aing ternyata jauh Padahal jadi mah- Carter mah tuh. Padahal mah kayak mirip Apa? lebih Padahal lebih ke siapa? Ican. Kalau- Ican di Slow mungkin. Kalau saya mah lah kalau lokal mah Nikola Saputra modelnya. Sepakat. Iya. Jangan bisa. Kalau Ivan pertama kali manggung kapan, Van? pensi sih SMA 7 sini. Wih, Dengan band yang lama pensi. Against All. Oh, Hardcore Against All ya. iya Against All, iya Against benar. All. Dulu ya. Dan Lembang lagi soalnya. Kopo nih. Band kok. Iya. Kalau Teguh. Pertama saya manggung saya di Cibaduyut. Apa itu acara apa? Acara 17 Agustus. Oh, 17-an 17 juga. Agustus. Iya, dulu almarhum Ivan Skambeg bandnya Victim of Rage. Itu, Fred. Victim of Rage. Sama ini Infami. Infamy. Sorry bukan Victim of Rage. Infamy. Dulu Infamy. Infamy. Terus sama Jasad. Jasad. Sama Jasad Jasad di si panggungnya teh. Iya, bukan. Behom jasad. Ini Sebelumnya. sebelum Toteng. ininya tuh siapa? Yayat. 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 Vokalisnya si Behom itu. Iya. Oh iya Behom, betul. Vokalisnya Vokalisnya Behom. Iya lupa saya. Itu pertama kali saya manggung. Pertama kali manggung. Pertama kali saya manggung. Ini manggung bandnya dulu apa aja namanya? Dari Ivan, Dudung, Ini kan konteksnya hardcore. Kalau hardcore saya cuma ada 3 sih.
Oh, 3 band. Try to Unite, Against All, terakhir Hard to Find. Fine. Di luar itu saya jadi basis sih, basis band pop. Oh, lebih ke pop. Ada Melenceng ya, melenceng. Apakah kejenuhan dari bermusik genre pada saat itu pop menjadi pelarian mungkin atau karena teman-teman saya, lingkungan saya banyaknya anak-anak indies. indoor? Ini Bodor sama Rolling Door, Winston Bodor. Oh, ini. Kalau Dudung, Dulu zaman SMP nama band saya tuh ternyata Blue Band. Blue Band. Blue Band. Mentega dong. Blue Band terus SMA tuh Great for Life, terus udah SMA ke Life ke War Signal. War Signal main lagi sama The Decline. The Decline itu saya, Yadi, jadi Combat Control, Tidak. Joko Combat Control dulu sebagai Combat Control, pemain Joko. bassnya tuh si-nya pernah Divine juga. Pemain drummernya Backland si Dole dulu. Nah, terus saya udah itu Hard to Find. Hard to Find itu angkatan kedua sebetulnya. Yang pertama tuh masih Itong, Tony, Ricky, Kenji. Yang pertama vokalisnya tuh dulu Tony dulu tuh. Terus udah gitu saya ketemu Itong, udahlah si Hard to Find kita bangun lagi yuk. Ya ayo gitu. Saya ketemu Itong, saya vokalisnya saya yang vokalisnya Hard to Find, Itong gitar, Kenji tetap dari drum, basisnya Firman. Ada Firman lah dulu anak Purna, Firman gitu. Gitu. Teguh nih apa aja Teguh? Banyak kayaknya. Wah, saya mah banyak. Yang pertama kali saya manggung mah saya lupa bandnya apa. Bandnya apa lupa Saya waktu SMP soalnya itu. Terus dari situ saya bikin band pas SMA. Bandnya namanya State of Mind. Berat. Aja. Hardcore banget ya. Hardcore sebenarnya State of Mind. Dulu bawain album. Bawain album. Saya bandnya State of Mind, terus Sudah ciduk. wah lagi sudah ciduk. Wah lupa banyak pisan nih saya Banyak banyak lah. pisan yang terakhir ya itulah. Teguh terakhir main band di Tragedi mungkin itu ya. Ya, yang terakhir saya di terakhir Tragedi. main di TOJ dulu. Ya. Sudah Saudara Fight. Ya, Bikin benar Tears of Joy. Anastasia. Anastasia, iya. Anastasia Ya. dulu terus setelah Saudara Fight, Anastasia, TOJ terakhir yang album udah bikin buat album udah dari 5 tahun yang lalu album udah beres, tinggal take vokal saya hoream ke bro hoream gitu. Padahal lagu udah beres semua. Kenapa Oream Dung? Kita kepikiran main band bagi waktu udah nggak bisa improve antara main band, syuting. saya kudu bikin lirik, syuting FTP kan, jeung Andrea Dian kan pabelit eta pasti gitu. Manajemennya Belum sesi foto itu. Dulu saya foto model kan buat model dari si Uniqlo, terus Zara kan, repot lah pokoknya saya mah. Enero. Oh ini kalah lama nih Ero. Banyak banget gila Dudung nih. ininya. Dudung multi talent lah. Multi talent. Kalau zaman sekarang mah Raffi Ahmad lah, Raffi Ahmad dapetin urang sebenarnya baru lama saya tak Dudung Enterprise ya. saya tak milik kumpul anjing Milik dasar was kumpul, segala mah pernah bener-bener. kena aing tapi Ada. Rapih amat. ya aman. Nih, terus kalian kan udah udah banyak manggung pertama Iya. yang menurut kalian manggungnya paling edan tuh kapan sama band apa? Paling edan maksudnya paling edan teh Paling paling seru lah, vibe-nya dapat, dapat terus ketika itu pada zaman kapan gitu. Terus manggungnya di mana aja? Right 88 kalau saya mah Right pribadi 88, Right 88 bener-bener saya pertama kali main band dengan penonton yang banyak dan circle pit paling joyah gitu ya pada saat itu Right 88 meskipun yang ada di circle pitnya Baru kene. baru udah kene we Jadi tapi seru gitu jeung burger dia paling paling mahal bahala jadi harus salah burger kill. Iya. Jeung Rati Right 88 terbaik Vibe-nya beda. Vibe-nya yang beda. bikin musik saya, Oh. yang bikin lirik saya, pertama kali ketemu sama orang dan saya kenal dengan ya yang ada di Komunitas sini, lah. ya itu Right 88. Yang membangun Teguh berarti Right 88, Nama Right 88. Pertama kali manggung dengan si Right 88 yang paling berkesan ya di bukan musik album. bukan men di Sabuga Sabuga apa namanya Kesoga. di Skin of Tears. Skin of Tears mah teh di mana? Bukit Cafe atuh Skin of Tears. Bukan, men. Dago teh apa? So,
Dagoti House. Skin of Tears terbaik kita pertama kali manggung. Dengan banyak orang. Iya, dengan banyak orang dengan vibe yang Audiensnya bagus banyak, gitu. audiensnya. Iya, audiensnya bagus ya. Itu di situ. Bareng sama Rocket Rockers waktu itu teh sama Nudis kalau nggak salah Nudis ya, kalau Island, nggak ya. salah. Masih eta Nyala eta ya Pastilah. yang bawa soalnya Pang-pang si popang pasti iya kalah gitu. iya. Itu yang paling jos pada saat itu mah ya itu. Ada zamannya. Ada zamannya Ada zamannya. 2000. Tak apa, orang udah ribuan lah. Oh cenah aja, cenah. Ngora. Jadi saya gue main band orang SMP kene. Ya wae. Ini Ivan juga sama nih pertanyaannya, Ivan. Sama lah untuk bertiga tadi pertanyaan. Kalau tahunnya lupa sih, tapi saya ingat di Cimahi, Cimahi. di Gor Siliwangi kalau sampai di situ lumayan crowded ya, mosing gitu. Terus personel kita sampai berdarah nih. Oh, banyak udara. Iya, Breeding gitu. Saya ke Mota, Mainnya. Iya, Wih. darah Gor. Jimmy ya. Jimmy Jasidodo. Sama si backing vokal kan. Itu sih. Ivan teh si Ivan oke. Iya. Ivan iya jeung Ivan Helm. Hello. berarti si Ivan teh jangan berat atur kukernya. Iya. Anu Gitaris Arthur Cooker. Siap. Saro. Satu Iya. Gunawan gitu. Aduh. Calon mana jadi calon gubernur Jawa Barat Bupati Jawa Barat. Bupati Bandung. Oh, tanya aku lah. Bae aing mah. Kan politik. Politik. Politik ieur. Nah, kalau Dudung Kalau saya pertama main yang paling berkesan ya. Sama si Hard to Find yang pertama sih di Dagoti House, acaranya si One Blood yang pertama. Wah, iya. Yang pertama itu tuh saya tuh main setelah Polyester Embassy kalau nggak salah ya. Band baru ada lagi diajakin main di acara yang gede gitu waktu itu kan yang Oh, iya, Jasad, iya. Parat, Gede. Jeruji, Iya. terus siapa lagi lah gitu. Saudara Fight Floating juga. kan? Si yang gedenya kan si Fireball dulu. Fireball, nah. Karena saya gawe di situ, diajakin lah main di situ. Main kedua setelah Polyester Embassy, tapi si penonton udah rame gitu. Terus ya udahlah. Kan si Kenji kan iya main kumaha penonton sobakinya udahlah tenang we yang penting main bebaskeun we kayak dong siap udahlah disitulah pertama kali main yang dengan penonton yang cukup banyak ya si Hard to Find itu di One Blood. Kenji itu Ken Terror. Kan teror. Kenji dan Music Doctrine iya. kalau kontra Ken sosial Terror. sekarang kontra sosial. Ilustrator. Sunbat ya Iya, Sunbed. Sunbed. sekarang. Kalau sekarang Sunbed. Sunbat itu. Sip. Berarti skenanya dulu besar ya. Besar. Dulu 90-an 90.000 besar sih. wah gede Kalau pisan. saya bilang era emasnya musik Bandung. semua musik itu enggak Bandung. di tahun 90 sampai 2000 awal itu era emasnya musik ya kalau saya pribadi sorry kalau orang lain beda gitu karena di tiap akhir pekan tuh pasti ada acara band pasti ada Iya. mau acaranya itu apa Iya. pesta alternatif Sandeska terus apalagi lah kesananya gitu. SMA-nya itu zaman SMA-nya. Oh, zaman SMA gitu. 2000, Kalau masalah zaman gorong-gorong, bener-bener 98 99 lah. kan saya belum terlalu mengalami lah itu mah. Saya mah pokoknya 90 akhir lah mengalaminya. Kalau era 94 96 saya masih sekolah SMP lah masih belum terlalu matang lah belum tahu gitu. Yang saya alamin ya itu Sandeska, Pesta Rap, Pesta Alternatif, Iya. Bilik Bumbok dulu di Saparua. Oh iya. Nah, Itulah. Ajar. Kita pelajar lah benar saya pelajar. Ajar. Bandung Burning kontennya. Bener-bener itu orang tua tinggal. Iya. Paling punk rock party lah yang pengalaman punk rock Iya, party iya. lah gitu. Jadi saya adanya di tahun 90 akhir lah gitu. Kalau 90 awal ya mungkin itu mah masih yang dulu-dulu lah gitu ya. Tapi sekarang ya kenal sama yang mereka gitu. Terus kalian kenal skena ini dari mana sih? Dari tongkrongan kah atau dari mana? Skena musik secara luas. Kalau saya skena musik tuh pertama kenal tuh dari paman saya. Paman saya tuh dulu sering karena tidur di rumah, paman saya SMA udah dengerin lagu Iwan Fals, terus slang. Saya dulu tuh hidupnya di antara dua pilihan, mau jadi punk atau mau jadi slanker. Bener, Dua pilihan sulit pada dua saat pilihan itu. sulit. Karena Rolling Stone terlalu tua lah bagi saya. Karena saya pertama kali punya kaset itu slang album Sweet 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 Hey Hey Hey. Pertama kali punya kaset. Terus
Udah keset kedua ya kahitna. Cantik. Jadi paman saya sering di rumah dengan Iwan Fals, terus band-band hard rock lah kayak si Motley Crue, terus Van Halen kayak gitulah. Tapi cuman kedengar lewat doang, cuman taunya cuman beberapa lagu aja gitu. Kalau Teguh. Kalau saya pertama rilisan fisik yang pertama saya punya dulu The Sundays, tahu? The Sundays. Pertama kali saya punya rilisan fisik The Sundays karena itu hadiah dari OS. Dulu giveaway untuk dulu teh si radio teh suka bikin quiz Trivia gitu. Trivia quiz kayak gitulah. Hadiahnya ya itu The Sunday waktu saya SMP kelas 1 SMP. Masih ingat lagunya apa? Aduh, album itu poho urang Dah bukan album pertama juga. Itu album kedua. Serta album kedua. Album ke satu lupa Dulu rilisan pertama wah banyak banyak. Atau di Ibis dulu lagu Ibis gitu. Sama Jalan Nabur gitu. Calah-calah. Rifan. Ini pertanyaannya apa? Kenal Musik rock dari awal dari mana? Misalkan di lebih awareness-nya di era 90 ya. Coba itu jujur lihat Woodstock dan menyukai si Trent Reznor ya. Nine Inch Nails. Itu di situ. Itu sih orang koil gitu dia. Atang kayu Oh, ya. Atang kayu. Ada lokalnya, versi lokal. Sebelum Helm Pro itu ada Arca Jawa. Di Bandung ada Arca Jawa. Oh, Itu sih. Tentang alam Dari situ buat. jadi Asli nah itu nyawa. literatur saya jadi terangsang lah dari situ. Jadi Pucat terangsang mah. dulu memang konaknya sama itu ya. Makanya iya. Oh, iya. Sama yang pucat tuh eta gitu Bandung ke si Arsa Jawa. Terus ini kan kalau dulu kan susah nih cari referensi musik ya. Nah, itu dapatnya kalian dari mana tuh? Ya keset pajakan. Dari bajakan. Iya. Nah, terus Iya. ngerekam dari si JMR. Iya. Balik Mereka lagi ke radio ya. Iya. acara 666 pasti Mbak Arin. Betul. rekam gitu lagu nanti rekam Sepultura lah, Kreator, Iya. terus Rotor, Iya. Betrayer kali itulah pokoknya. Iya. Band-band eta lah pasti direkam itu pasti ngerekam. Terus di saat orang main band pun pertama kali main band, orang mau kalan band teh sirikna ge sakadege-dege di lagu eta gitu. Eta ting salah ting bener teh nyaho. Nu penting Iya. nu penting misalkan ngomong Nembak lirik. pokoknya sih ngomong love nya love, ngomong live nya live, lanjut teh nyaho deui gitu nah ngomong itu penting. I like. Iya. I love teh sarua atau gitu kabeh gitu. Ngalamin banget itu. Iya. Stop play. Gitu. Sampai headnya habis. Habis. Bolongin tuh. Enggak Bolongin pakai diganjal kapas. lagi di atas sih. Kapas. Pokoknya kudu di rumah tuh dulu teh tip deck kudu boga we lah tip deck rekam mah gitu. Tip recorder mah kudu boga lah gitu. Kompo. Nya gitu. Kalau lu Gu, dari mana Gu? Referensi dari paman. Dari paman balik Ya, lagi iya, dari ya, paman. almarhum. Ya, Selain itu yang- dari paman tuh kan nggak kayak zaman sekarang tuh gampang banget gitu. Zaman Udah dulu ada ya internet. karena nongkrongnya di depan Selatsar BIP ya. Dulu ada tukang kaset. Ira. Tukang kaset. Nah, Ira. Ira Firman. Bener. Firman, Sekarang udah berandal sekarang. Iya. Oh, si Firman ini tuh. Iya. Cuman Murdar rumah sempat diruntah juga sih. Ya, dulu kenal rilisan fisik dari sana. Nah, dari si Ira itu. Dari si Ira, Firman, Perapatan Rebel. Bapak rumah ada di sini. Ini Terus apa testing. namanya teh? Testing. Di situ. Nunu. Ya, Nunu mah sekarang. Kalau Nunu mah, kan Nunu mah sekarang udah mulai. Nunu yang Iya, udah mulai sini. Kak Nunu mah udah mulai sini, Pastilah udah si mulai. arah itu pasti si arah Pasti, arah. Itu ternyata apa? Kontaminasi kapitalis menurut Nah, iya, iya. Saya nongkrong di situ zaman dulu. Tahu dari kaset-kaset yang covernya di fotokopi Kopi, tuh. pasti ya. Dari situ. Tahu grindcore, tahu death metal, tahu hardcore ya apapun lah genre musik yang di situ sampai crossover DRI, RDP ya dari situ. Terus apa yang ngebedain dulu sama sekarang nih? Untuk kan dulu banyak movementnya
ya, movement di skena hardcore, punk, metal dan lain-lain. Apa yang ngebedainnya nih? Menurut kalian? Cara diggingnya, kalau zaman dulu diggingnya berdarah-darah. Zaman dulu Maksudnya gimana tuh Bang berdarah? Militan. lebih ke contoh lah. Dudung punya CD misalkan CD Scovitol lah. Dudung punya CD Scovitol Scratch the Surface kan nggak keluar nih di kaset sini tuh baru. Si Coffee Talk pokoknya keluar di Indonesia tuh cuma Bules itu Iya, aja. Si Coffee Talk. setelah itu baru keluar Scratch the Surface. Makanya orang yang baru nginjak atau baru tahu hardcore pasti taunya si Coffee Talk album pertamanya Beltless. Padahal itu album terakhir yang sign in dengan major di album itu. Makanya disebut Beltless. Dan setelah Beltless baru keluar Scratch the Surface. Kalau zaman dulu di Aquarius, kalau nggak ada tulisan Metalizer, orang pasti nggak akan beli. pasti orang nggak akan beli. Karena rata-rata orang yang beli musik berisik pasti di atasnya ada tulisan Metalizer. Bad Religion, Offspring. Padahal S juga sebenarnya, ya kan? Pasti ada tulisan Metalizer. Rata-rata ya dari situlah diggingnya dan cara gampangnya lihat cover yang agak brutal sedikit atau yang lagi loncat, motor pentagram, logo laguna edan gitu. Padahal dia kan anjing lawan. Dari artworknya dulu. Iya, awalnya itu bener-bener kita bener-bener random. Dari logo. Bener-bener random dari di cover. Zaman dulu kalau di Aquarius ada tempat untuk dengerin, untuk mencoba, untuk nyobain tuh, untuk nyobain. Katanya Walkman. Pakai headphone besar lah zaman dulu. Dilihat artwork Jadi dulu. kan pernah dapat cing iya band karena band tarik ya. Nah, Soalnya pentagram pas kan anjing laun dia. Dulu pertama kali yang paling zong adalah saya beli Sodom. Zaman dulu Sodom masih industrial death metal. Yang musik-musik doom zaman sekarang, musik-musik doom zaman sekarang mungkin harus dengerin dulu Sodom nih, album pertama Sodom. Ya sih kayak gitu lah. Rootsnya kayak gitu. Dulu kalau nggak lihat dari majalah-majalah yang fotokopian, Fanzine, kalau nggak lihat di Thanks to Band, Thanks to Band ditulis Miliar band ya. Iya. Thanks to Band kan banyak tuh zaman dulu dikasih Thanks to Bandnya seperti apa, ditulis lah yang similarnya apa, kita carilah di BIP kalau nggak di Aquarius. Ya dari situ aja lah diggingnya, yang paling gampang media zaman dulu nggak ada internet. Temen pun ya berangkatnya sama juga, ya pasti kasih pertanyaannya juga sama. Mau Britpop, mau hardcore, mau death metal ya pasti berangkatnya dari situ gitu loh. Benar. Kayaknya kealaman sih. Menurut kalian fanzine dulu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Saya tak tahu beberapa band-band aneh dari luar tuh dari fanzine gitu. Terus kan dulu kan belum ada internet ya. Cara order baju pun masih pakai mail order. Terus si uangnya dipakai Rugos. Iya, benar. Pakai Rugos, saya order M, datangnya double XL, aku mah deui gitu na berarti kan. Gitu kan. Mengalami lah saya order baju band tuh ke Revelation, ke Victory tuh. Zaman dulu di Mosinya, Mosi KPAD-nya. Pertama kali beli baju band tuh 50.000 lah di Mosi dulu. Iya, Mosi. Vokalisnya si Mosi bukan si Aris. Oh, bukan. Ini Voltus Victim. Oh iya. Si siapa? Nah, Voltus Victim zaman dulu. Band Purna ya? Ya. Ya, yang punya Mosi dulu. Berarti pergerakan dulu dimulainya dari situ dulu ya? Dari tongkrongan nggak? Dari tongkrongan pasti. Tongkrongan mah sebenarnya random sih. Random sih, bisa ketemu sama Ivan juga di gigs sih. Lebih ke gigs, ketemunya meeting pointnya rata-rata pasti di Saparua. Pasti di Bandung tuh mau acaranya si Britpop, mau acaranya apapun, zamannya tek-tek-tekan pasti. Mau acara itu reparty sekalipun di diskotik, pasti. Pastilah. Pulang dari laga,
tiba-tiba pakai kemeja atau pakai kaos berkerang, gitu. tiba-tiba ada di Amare. Di Amare. Nah, ini pelakunya ini. Ghost to the Disco ini ya. Ghost to Disco. Di Amar beres Ghost to main Disco. Iya. metal di laga, setelah beres main, toilet ganti baju, saya ke Amare, ke Kioki, ke Hyogen, kemana lah, ke SE, gitu kan. LE mah tutup 90-an. Emang saya mah ngejamanin, Cuma Pak. berarti dengan sofa ya, dengan sofa. Nah, Dengan sofa make tuh. Nah, kan zaman sekarang apa yang ngebedain kalau dulu begitu, sekarang bagaimana menurut pandangan kalian nih, point of view-nya kalian? Lebih tahu zamannya, perubahan zaman mah Akang ini nih. Ipan masih Dari sisi apa sih? Ya segalanya, dari ada movement-nya, apanya, Audiensnya. Transisinya ya. transisinya. Kalau movement sih untuk sekarang saya lihat dinamis. Cuman ke apa sih? Ya? Ke Keinginan tahunya. nah kumaha ya mau maksudnya gerakannya tuh Abuket, dinamis. gua. Cuman kebersamaannya kurang. oh Kebersamaannya kurang. tapi musik orang mah kebersamaan masih tetap aya Enggak cuman gini maksudnya kebersamaan konten. media luas tempat nu hese enak teh Oh, lebih Venue dan itunya perizinan ya. mungkin ya. Iya. Infrastrukturnya berarti. media luas lah musik punya lagu baru Gampang, nggak perlu bikin gampang album sekarang mah Punya duit Spotify. bisa bayar di Spotify. Spotify kalau nggak ya YouTube kalau apa Iya. ya kalau dulu mah ya punya lagu Itu dari sisi ya kudu ngerekam gitu kudu Sisi ngatur marketing. duit Effortnya sebenarnya sisi effortnya orang-orang kalau zaman dulu sama zaman sekarang perbedaannya, kalau zaman dulu tuh kalau ingin tahu untuk mendalami satu band atau satu genre musik itu mereka perlu effort yang sangat besar. Satu harus punya rilisan fisik, yang kedua memang mereka tahu salah satunya si personilnya teh ngaranna sawae. karena sudah ditanya bahwa lama Ah, tempat-tempat sih seputura sawe pemain vokalis nah, zaman Sawe bareto anjing, ada. lamun teh nyaho borok. Borok. Zaman bareto. Bosan. apa-apa sih Mas Caparera, Igor Caparera, Betul. Andreas Kisser, Zaman bareto. Paulo Junior pasti Kudu nyaho, eta teh kudu nyaho, kudu nyaho. Zaman bareto. Selain Hawaii, Kerry King, Dave Mas Jack Hanneman ya, Iya. sirkuit terus di hadinya aing podi. Dap Lombardo. Jadi Lombardo. Gitu kan. Jadi Harus kudu punya, nyaho harus lah tahu, gitu. harus Tapi tahu. zaman dulu lebih dalam diggingnya. Wah pasti Pasti, jauh Lebih edan gitu maksudnya. lebih tahu, mereka lebih Dan ingin membaca lah tahu. baheula dek membaca Nah, gitu. karena medianya cuman majalah sama ngobrol. Medianya cuman majalah sama ngobrol. Kalau kadang-kadang- ngobrol, iya. Hanya hobi eta teh ti obrolan. Nah. Kan teguh ngomongkeun, wah band ieu ya alus ya. Anjing band naon sih eta? Dengekeun lah cobaan. Kasetna beli atau minjem. Oh, kieu laguna geuning ternyata beuki gue. Iya, Kayak gitu iya, tah. iya, begitu. Balik akhirnya kasetna leungit. Muter kasetnya sasana gitu. Bisa diinjem ke usaha, tiba-tiba di mana gitu. tiba-tiba itu kan kaset Tiba-tiba di Juta aja, tiba-tiba di Dewi Sartika. Nah, terus dan lebih jong. Kita palsu. di tanda palsu digantikan. Gitu lah. Ya, diggingnya mungkin kalau zaman Dulu mah lebih seru iya, lah ya. iya, Sama lebih seru sih sama sebenarnya. enak sih. Iya. Kalau pengen tahu band, ya tinggal searching di YouTube, Betul, di Spotify, betul, adalah band betul. pasti gitu. Betul. Komplit lah muncul gitu, mau album dari A sampai Z terus bukan si Slayer album dari awal sampai akhir pasti aya gitu atau saha gitu pasti aya lah gitu. Memudahkan. Iya. Memudahkan gitu. Dan pertanyaannya mereka sebelum kamu pakai baju band itu Kudu pasti nyaho lah akan band. ditanya dulu. Ini mana nyawa tuh band eta? Namanya pakai baju eta? Nah, itu pertanyaan yang paling standar. Terus Kalau akhirnya pada band-band zaman itu. zaman sekarang kalau kata saya si penikmat musik zaman sekarang teh lebih tahu dulu band lokal dibanding band luar. Iya, betul. Karena saya kejadian sama keponakan saya dulu, Om, iya band karena stand free. Iya band karena si Covito, tapi juga stand free-nya laguna. Oh kan, point of view-nya tidinya berarti orang teh Iya. ngedengerin lagu teh dari lokal dulu sebelum luar Iya. dulu gitu kan dulu Iya. mah kalau saya pribadi Kalau luar dulu. anak-anak zaman sekarang ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Fenomenanya seperti itu kebalik. Terbalik. Gitu. Kalau Itu zaman dulu- sebagai poin oke nya Iya. sebenarnya. Karena zaman dulu mah sebelum manggung atau punya rilisan atau punya lagu lah, mereka pasti bawain lagu orang lain dulu Mm-mm. untuk cari identitas. Nge-cover. Iya, Pasti, cover dulu. itu mah. Dulu Wajib. wajib sekali. 90 tuh. Iya, zaman 90 pasti mau genre apapun, mau Britpop pasti bawainnya si New Market
Sweat. Iya kan, Radiohead, apalah. Mereka pasti Black bawa, Monster punya jelas lagu sendiri. Iya. Pokemon lah, gitu. mereka pasti punya Formula 44 Formula 4. empat batu. Iya. Jadi Formula 44 ini Stanis Borok. Iya. Paling borok. Zaman dulu ada band namanya The Martin. Dulu bawainnya The Smith. Smith tapi ugal-ugalan. Jangan dulu. Borok kata. Spesialis 17 Agustusan itu. Ya zaman dulu pokoknya paling terkenal kalau mau terkenal, pasti harus nge-cover dulu lagu orang. Lagu orang lain tapi kalau Lagu orang halus. lain. Ya, harus. Namun butut ya. Terus lebih sangklang orang zaman dulu Iya. bututnya butut gitu. Butut. Lebih fair. Kalau sekarang kan baper. Apa? Ya kan? Dulu mah anjing benar saya butut. Ya geus emang butut. Ya, butut. Itu dulu kan main band teh emang hayang butut nawe orang mah gitu. Karena orang pernah dengar lagu si Napalm Death, Harmony Corruption, anjing band teu ngeunaheun tapi aing beuki gitu. Nah, Gandeng terus Ya. Black Flag, terus Minor Threat, terus naon deui lah band-band XXD Control gitu nya. Band teh Instead teu ngeunaheun band teh gitu. Ah. Tapi anjing aing beuki gitu. Ya. Tapi band teh dengekeun mah teu ngeunaheun we Iya. gitu. Dengan suara drum kaleng gitu kalau si Black Flag, si Minor Threat. Aneh gitulah tapi orang beuki band eta gitu. Iya. Adam. Berikutnya.